Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Putri Pertiwi, dosen di Fakultas Psikologi UGM. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan substansi dan proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya ampuh, yang berjudul Psikologi Kebencanaan dan Krisis. Mata kuliah ini diajarkan pada jenjang S1 untuk program studi sarjana psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah ini berfokus pada persinggungan antara psikologi, kebencanaan, dan krisis. Khususnya untuk memahami bagaimana dampak bencana mempengaruhi perilaku, proses mental, dan kognitif manusia dalam setiap tahapan bencana, baik itu sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana. Dengan mengacu pada wacana riset global dan juga praktik lokal terkait psikologi dan bencana, mata kuliah ini akan membekali mahasiswa terkait dengan materi-materi berikut. Pertama adalah kesiapsiagaan psikologis terhadap bencana. Kedua, respon dan pemulihan bagi mereka yang terdampak bencana, termasuk teknik-teknik psychological first aid yang dipraktikkan pada saat situasi bencana. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mengajarkan bagaimana kerentanan dan potensi kontribusi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, agar dapat membangun kesiapsiagaan psikologis terhadap bencana, respon psikososial, maupun mempertahankan kesehatan mental pada saat situasi bencana. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah PSI 201427 dan berbobot 2 SMS. Secara keseluruhan, mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki 7 capaian pembelajaran lulusan yang sudah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Bidang Keahlian di Fakultas Psikologi UGM. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori dan prinsip dari psikologi dan bencana. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi reaksi individu maupun kolektif terhadap bencana, baik yang sifatnya bencana alamiah maupun buatan manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip metodologis dalam psikologi dan bencana untuk merancang riset dan intervensi masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip inti dari psychological first aid yang diterapkan dalam konteks bencana dan krisis. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini mencakup ceramah, diskusi berdasarkan studi kasus, kunjungan lapangan, dosen tamu, dan di akhir nanti mahasiswa akan membuat final project yang berbasis kelompok, baik itu untuk menyusun riset maupun program intervensi di masyarakat terkait dengan psikologi dan bencana. Materi yang digunakan dalam mata kuliah ini diupload di dalam LMS ELOG yang dikelola oleh UGM. Materi berisi PowerPoint bahan ajar, video untuk menjelaskan ilustrasi kasus maupun studi kasus untuk praktik baik pembelajaran yang berkaitan dengan psikologi dan kebencanaan. Di dalam LMS ini juga terdapat assignment untuk mahasiswa dan semua ujian diselenggarakan melalui LMS ELOG. Metode assessment yang digunakan dalam mata kuliah ini mencakup assessment isi atau substansi dan juga assessment proses. Untuk assessment isi ada aspek kognitif melalui ujian UTS maupun kuis. Untuk assessment substansi yang lain, biasanya mahasiswa akan membuat final project yaitu research proposal atau rencana program intervensi untuk psikologi dan bencana. Selanjutnya, untuk assessment proses, mahasiswa juga akan mempresentasikan dan juga menunjukkan hasil karya mereka, di mana nanti akan dinilai proses ketika mereka menyampaikan pendapat, argumen, dan juga kualitas isi dari substansinya. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran pada mata kuliah psikologi kebencanaan dan krisis, khususnya pada pertemuan kedua yang membahas terkait dengan evolusi konsep bencana. Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya siang ini untuk kemudian kita mulai lagi kuliah kita ini pertemuan kedua. Kalau sebelumnya kita sudah
perkenalan gitu ya, dan juga membahas terkait dengan apa sih substansi dari mata kuliah psikologi bencana dan krisis, apa yang nanti menjadi tugas teman-teman selama kuliah gitu. Nah, hari ini kita akan lebih banyak langsung mendiskusikan terkait dengan kenapa ya dan apa keterkaitan antara psikologi dan bencana ya, khususnya bagaimana konsep bencana itu sendiri itu dipahami dan berevolusi gitu ya sebagai konsep. Untuk itu mungkin saya izin share screen ya teman-teman ya. Ini topik kita pada hari ini. Nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih konsep bencana itu berkembang gitu ya. Lalu mungkin nanti kita akan juga memperkenalkan kaitan dengan aspek psikologis dari individu itu dan juga dalam konteks kebencanaan. Jadi nanti kita akan juga belajar konsep terkait vulnerability atau kerentanan dan juga resiliensi. Kemudian kita juga ada bahasan tentang fase bencana dan bagaimana kita kemudian nanti bisa bersiap gitu ya menghadapi bencana gitu. Khususnya nanti kaitan dengan program terkait dengan psikologi. Nah, sebelumnya kemarin kalau tidak salah saya sudah memberikan tugas ya di LMS kita di Elok untuk teman-teman membawa satu artikel nih ya tentang kejadian bencana gitu ya. Boleh kejadiannya di mana saja gitu ya di dunia, boleh di Indonesia atau boleh di luar negeri. Mungkin bencana yang pernah teman-teman alami sendiri gitu ya, atau bencana yang paling menarik perhatian teman-teman gitu ya. Kan nanti ketika teman-teman sudah klik linknya atau scan QR-nya, teman-teman akan ketemu nih dengan peta dunia ini ya. Nah, di peta dunia ini silahkan teman-teman apa ya pinpoint ya atau tempatkan eh, kejadian bencana yang sudah teman-teman pilih gitu ya. Mungkin saya mau nanya nih ke salah satu apa teman mahasiswa ya, mungkin Yusrifan. Kamu pilih artikel bencana apa Yusrifan kalau boleh tahu? Bencana yang sebenarnya ada dua yang mau saya tunjukkan, cuma mungkin yang selain bencana letusan gunung, Hmm. Hmm. saya kepikiran sebelum saya berangkat kuliah itu di tempat saya itu ada bencana penyakit mulut dan kuku, Bu. Boleh, boleh sekali. Nah, itu lokasinya berarti di mana? Yang penyakit apa kulit apa mulut Jawa dan Timur, Bu. oh, di Jawa Timur. Nah, berarti nanti di Jawa Timur. Kalau ini di Jawa Timur, Yusrifan bisa mengira-ngira nih, kira-kira nanti Jawa Timurnya sebelah mana nih ya? Kan ini sebagai contoh aja nih, udah ada letusan Gunung Merapi ya tahun 2010 gitu. Silakan nanti teman-teman cari gambar yang mengilustrasikan kejadian bencana itu gitu. Terus nanti teman-teman bisa coba kira-kira titiknya di mana nih kalau Jawa Timur ya? Mungkin di sekitar sini ya, nggak jauh-jauh dari Yogyakarta. Nah, lalu nanti gambarnya bisa ditempatkan gitu ya di dalam atau di bawah panahnya itu gitu. Oke, gitu ya teman-teman silahkan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin untuk mengisikan di map ini, ada yang mungkin mau sharing kah kejadian bencana apa yang dipilih dan mengapa memilih kejadian bencana itu? Silakan mungkin bisa resen yang mau sharing. Ada mungkin teman-teman yang mau berbagi kejadian bencana apa? Saya, Bu. Oke, boleh. Silahkan, Yusrifan. PMK penyakit kuku mulut di tahun 2022 Hmm, akhir sampai tahun 2023 itu, nah itu tuh bener-bener satu desa itu suram gitu ya, karena hmm, setiap hari kami bisa mengubur 15 sampai 25 sapi begitu, karena ketika sapi sudah terkena, maka kemungkinan untuk hidup itu hanya 20 sampai 30% gitu. Jadi memang itu satu hal yang menggembarkan di desa kami selama beberapa bulan gitu. hmm, Nah, hmm, efeknya tentu ekonomi di satu kecamatan seolah eh, seolah ter terseok-seok begitu ya, Bu ya. Jadi yang awalnya kami satu bulan itu bisa mendapatkan 4 sampai 5 juta mungkin normal. hmm, Nah, saat itu ketika ada PMK sampai beberapa bulan ke depan, pendapatan yang eh, sedemikian cukup gitu tiba-tiba menjadi berkurang, bahkan ada yang tidak sama sekali gitu karena hmm, sapinya hmm, meninggal gitu, hmm, karena bahkan dijual pun tidak laku begitu.
sapi yang awalnya 20 juta harganya bisa 1.800.000 begitu Bu. Dan itu Mm-mm. terjadi secara massal di satu kabupaten bahkan gitu karena Kabupaten Malang lumayan terkenal dengan sapinya. Mm-mm. Itu Bu. Nah, pada waktu itu apa yang dirasakan ya, mungkin oleh Yusrifan sendiri atau oleh keluarga gitu. Eh, Pertama, mungkin itu yang dirasakan. Kemudian yang dilakukan kemudian apa? Ketika tahu, oh ada risiko PMK nih gitu. Ke depan gitu, ada nggak langkah kesiapsiagaan gitu untuk kemudian gimana caranya supaya sapi-sapi ini tidak terkena lagi gitu. Mungkin kalau misalnya nanti Yusrifan dan keluarga atau mungkin sekarang sudah punya ternak lagi gitu ya, supaya tidak terkena PMK lagi, ada nggak langkah-langkah yang dilakukan? Kesiapsiagaan kalau saya lihat dari keluarga dan masyarakat itu kami melihatnya dari fasilitas yang diberikan oleh koperasi gitu ya, oleh koperasi dan Mm-mm. perusahaannya gitu. Jadi eh, mereka memberikan antibiotik yang Mm-mm. harus diminum Mm-mm. Mm-mm. berapa bulan sekali begitu ya. Dan Mm-mm. di kecamatan kami itu mempunyai aturan tidak tertulis bahwa tidak boleh ada sapi impor masuk dalam kurun waktu 1 tahun setelah itu Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. ada aturan kalau misalnya ingin memasukkan sapi dari luar karena dulu itu kalau tidak salah datangnya dari Jerman atau dari Belanda gitu ya PMK itu ya. Jadi kami harus menyeleksi dulu gitu apa sapi ini punya riwayat gitu. Karena riwayat sapi itu sapi yang pernah terkena kemudian sembuh itu nggak bisa sembuh pulih normal gitu loh. Bahkan Mm-mm. Mm-mm. kasus di rumah saya itu sapinya nggak bisa hamil lagi begitu. Karena Lalu pernah tadi, kejadian ya, ya. pertanyaan pertama tadi terkait apa yang dirasakan gitu ya. Yusrifan dan keluarga gitu. Selain tadi mungkin tuh berdampak ekonomi ya, tapi karena itu apa sih yang kemudian dirasakan gitu ya, dan dipikirkan mungkin oleh Yusrifan dan keluarga. Yang yang dipikirkan adalah bagaimana mempertahankan sapi ini eh, ya seperti mempertahankan keluarga sendiri gitu ya kalau bapak saya ya. Jadi kalau mungkin keluarga-keluarga lain sebisa mungkin kalau bisa dijual ya dijual, tapi kalau bapak saya berpikir sapi ini beberapa beberapa kali atau dalam banyak hal itu menghidupi kita Mm, gitu. mm, Kita harus sebaliknya gimana caranya menghidupi, tetap berusaha memperjuangkan mereka tetap mm, mm, hidup gitu. Jadi ya setiap hari itu bangun itu ya tidak tenang gitu ya Bu ya. mm, mm, Bahkan mm, tidur pun jam 11 itu harus bangun karena jam 11 mm, mm, kebetulan rumah saya itu jalan raya yang mau ke lapangan gitu. Tempat kuburan massal sapi kami itu ada di lapangan. Jadi kadang jam 11 kami harus bangun untuk eh, ikut menguburkan sapi tetangga, ikut menguburkan sapi yang bahkan saya tuh nggak kenal ini sapi punya siapa gitu ya. Tapi karena ada rame-rame gitu ya kami ikut bangun, kami ikut menggali liang yang sedemikian besar kemudian menutupnya mm, gitu. Dan ketika kami tidur, kami sebelum tidur kami mengecek lagi apakah sapi kami itu masih bernafas gitu. mm, Kemudian tidur apakah tadi makanannya itu di dimakan oleh sapi atau airnya itu berkurang atau tidak gitu. Jadi eh, seolah-olah selama 2 minggu ya 2 minggu penuh itu karena sapi harus disuapin itu yang benar-benar tidak tenang gitu ya. Karena tidak mm. bisa makan dia tidak bisa berdiri begitu. Hmm. Nah, ini menarik ya. Terima kasih sekali sharingnya ya dari pengalaman Yusrifan dan keluarga ya untuk menghadapi PMK ya. Memang PMK itu salah satu apa namanya krisis kesehatan gitu, yang itu menjadi salah satu bahasan di mata kuliah kita tentunya. Dan yang diceritakan Yusrifan itu sebetulnya exactly the reason gitu ya, atau alasan kenapa kok kemudian bencana itu menjadi salah satu kajian di ilmu psikologi gitu ya. Nah, ini tadi tujuannya apa sih psikologi bencana itu? Jadi psikologi bencana tadi ya mempersiapkan masyarakat. Biasanya dulu itu disebut disaster mental health ya. Tetapi sekarang psikologi bencana itu tidak hanya terkait dengan klinis, bidang klinis saja, tetapi juga bisa terkait dengan budaya, terkait dengan mungkin psikologi sosial, itu juga berpotongan dengan kajian-kajian psikologi dan bencana. Mungkin saya sedikit cerita tentang sejarah ya. Kok kenapa sih
kemudian kajian-kajian bencana itu memang banyak di apa ada perpotongan dengan psikologi itu banyaknya di kajian psikologi klinis. Karena memang secara sejarah dulu awalnya itu interest atau ketertarikan di psikologi dan bencana itu sebetulnya diawali dengan ketertarikan para psikolog itu di bidang stres dan trauma. Jadi di 1984 itu ada kebakaran nih di sebuah klub malam gitu, nah di Boston di Amerika Serikat. Nah, dari kejadian apa namanya kebakaran ini, para psikolog itu mengobservasi dampak-dampak dari kebakaran. Kan kemudian kan ada yang trauma gitu ya, ada yang mungkin terkena apa namanya dampak fisik, tapi ada juga yang kemudian menjadi trauma karena kejadian itu gitu. Kalau apa namanya kita lihat di sini ini disebut gitu ya sebagai salah satu kejadian kebakaran yang deadliest karena 492 orang itu meninggal ya. Sehingga banyak dari orang-orang yang survive itu kemudian mengalami trauma. Nah, oleh karena itu para psikolog itu tuh punya insight gitu. Wah, ini menarik nih gitu. Kalau kita mau meneliti stres dan trauma, kita nggak perlu apa namanya memberikan intervensi ya. Bencana ini tuh dipandang sebagai intervensi yang natural gitu. Karena pada waktu itu penelitian yang terkait stres dan trauma itu punya keterbatasan etis gitu kan. Kalau misalnya stres itu dimanipulasi atau trauma itu dimanipulasi di setting lab misalnya, itu kan kemudian kan nggak etis ya bagi pesertanya sendiri gitu kan. Nah, oleh karena itu oleh para psikolog ini kemudian mereka jadi tertarik nih meneliti pada kejadian bencana karena bencana ini dipandang sebagai sumber stres atau sumber trauma yang natural gitu. Makanya kemudian muncul mulai banyak riset-riset terkait dengan psikologi dan bencana itu mulai dari sini. Dan kenapa kok kajiannya itu banyak klinis ya kayak post traumatic stress tadi toh dan kata kunci lain yang sudah kita pelajari di awal. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan perkembangan dari bencana itu sendiri, nah itu ada setidaknya tiga pendekatan gitu ya untuk kita bisa memahami bencana. Jadi ada pendekatan klasik ya, classic period dan evolusinya. Lalu ada the hazard disaster traditions, sama ada yang terakhir itu disasters as a social phenomenon. Gitu. Nah itulah yang sebetulnya menjadi konsep bencana dari sudut pandang hazard disaster tradition ini. Dan ini menjadi dasar kenapa kok banyak intervensi-intervensi sosial yang juga menggunakan pendekatan ini. Karena diharapkan ketika kita menurunkan kerentanan, menurunkan vulnerability, dan meningkatkan resiliensi, akibat dari hazard agent itu bisa terminimalisasi. Katakanlah yang dibilang Yusrifan dan Nadia tadi, banjir di daerah tambang. Ini apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mereduce risiko dari banjir? Apakah mungkin tambangnya ditutup atau mungkin ya bukitnya misalnya, bukitnya kita bangun untuk menghalau pasir ataupun bukit itu longsor misalnya. Atau kita bangun tembok di samping tambangnya misalnya. Nah, itu kan bisa ada berbagai cara gitu ya untuk kemudian kita bisa meningkatkan resiliensi atau menurunkan kerentanan. Ini seperti yang terjadi di Jepang nih karena kan beberapa hari terakhir kan lagi heboh ya ada profesi tanggal 5 Juli itu Jepang akan apa namanya mendapatkan bencana yang besar yang tsunami-nya itu lebih besar daripada tsunami tahun 2011. Tapi yang mau saya bilang di tsunami 2011 itu, ini sebagai ilustrasi kasus saja. Jadi kan Jepang itu kan risiko gempanya itu tinggi. Jadi hazard agent-nya itu adalah lempeng tektonik yang di selatan negara Jepang itu di pesisir apa di daerah selatannya. Itulah yang dimaksudkan dengan meningkatkan resiliensi atau mengurangi kerentanan tadi. Gitu ya. Itu yang jadi pandangan kedua. Nah, yang pandangan yang terakhir adalah ini. Disaster are not natural ya. Jadi kan kalau teman-teman tuh banyak mendengar istilah bencana alam, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu kan
natural disasters gitu kan. Nah, menurut salah satu ini dosen di UCL ya, mungkin ada salah satu mahasiswa yang kenal ya, namanya Profesor Ian Kellman, itu bilang bahwa bencana itu bukan suatu yang natural, bukan, there's no such things as natural disasters gitu. Karena dia bilang bahwa bencana itu adalah fenomena sosial ya. Ini saya ada video, coba mungkin saya cek dulu ya apakah videonya bisa dibuka atau mungkin saya langsung setelkan dari YouTube ya. Nanti silakan teman-teman menyimak ya video ini dan kira-kira apa yang bisa teman-teman pelajari gitu ya dari. Disasters are caused by vulnerabilities, not hazards, with people's vulnerabilities usually caused by others who tend not to experience the vulnerabilities or disasters directly. This means that nature, through the hazards, does not cause disasters. So disasters do not come from nature. Disasters are not natural. The phrase natural disaster really doesn't make sense. It is a misnomer and should preferably be avoided, just calling them disasters. Disasters are caused by choices about vulnerabilities, mainly creating vulnerability for others over the long term. Given that not everyone can understand design calculations or legal documents, if your house collapses in a landslide, tornado, or flood, who set the building codes? Who monitored and enforced any regulations? And who provided information that you could comprehend in order to make a decision about living there or not? All these processes require people with the power and resources to do the job properly, and they require time to implement. Consequently, disasters are not sudden, swift events happening in a specific location at a specific time. They are long-term, slow-moving, social processes. Some environmental events appear rapidly, such as tornadoes and landslides. Disasters take a long time to manifest, even if only apparent when a sudden hazard appears, such as the house collapsing in a tornado or a landslide, because it was inevitable that collapse would happen at some point due to the design, siting, and construction. The disaster results from humanity's decisions, attitudes, values, behavior, and activities over the long term. All disasters happen slowly. Disasters are not extreme, unusual, unpredictable events originating in the environment. They are the common, everyday, often unadmitted conditions, disastrous conditions, in which we all live and are often powerless to stop. Ini menarik ya, dan dua contoh yang teman-teman sebutkan tadi, misalnya dari Yusrifan yang sapinya terkena PMK misalnya, atau banjir di tambang. Kenapa tambang itu ada di situ? Dan kenapa kemudian ada kejadian banjir? Karena perusakan lingkungan akibat tambang. Misalnya. Itu yang sebetulnya yang diargue oleh Prof. Ilan Kellman tadi, bahwa kenapa kok bencana itu sebabnya itu bukan hazard agent. Bencana itu tuh justru yang menyebabkan adalah human systemnya, ya. Human systemnya yang dia tadi vulnerable, rusak karena misalnya ada apa namanya choices yang membuat orang-orang itu menjadi rentan ya, choices untuk membangun tambang gitu. Terkadang choices itu bukan dipilih oleh orang yang tinggal di daerah tambang itu loh. Terkadang choices itu dilakukan oleh mungkin pemerintah entah di level apa gitu ya, untuk kita harus bangun tambang di sini karena ada investasi ini. Sehingga tetapi yang menjadi korban adalah orang-orang setempat. Nah, contoh lain tadi yang misalnya PMK gitu, yang apa namanya membuat sapi-sapi itu mati gitu di daerah tempat tinggalnya Yusrifan. Kenapa kok virus PMK ini kemudian bisa menyerang sapi? Katakan. Nah, itu adalah pilihan gitu. Kenapa kok dinas peternakannya tidak memberikan apa itu namanya? Kalau virus tuh antivirusnya atau vaksinnya sebelum PMK itu terjadi misalnya. Itu kan choices ya. Makanya itu yang diargue oleh Profesor Ian Kellman, bahwa sebetulnya disaster itu adalah social fenomena. Bencana itu adalah
fenomena sosial yang terkait dengan bagaimana manusia itu membentuk kerentanan tadi. Ya, kerentanan itu dipilih oleh dibentuk oleh pilihan-pilihan tadi, pilihan membangun tambang, pilihan tidak mempopulerkan vaksinasi, pilihan untuk kemudian menebang pohon, pilihan untuk kemudian menyalakan AC di siang hari dan tidak dimatikan, itu kan bisa menyebabkan risiko-risiko kerentanan gitu di masyarakat. Nah, disaster sosial fenomena ini termasuk budaya. Nah, mungkin kita sebelumnya juga berdiskusi tentang budaya ini. Bagaimana kemudian budaya ini lebih ada yang berpihak pada merawat alam gitu ya. Tapi ada juga budaya yang kemudian berpihak pada justru merusak alam misalnya. Nah, itu sebetulnya sangat erat dengan kajian kita di psikologi gitu ya. Itu terkait dengan 3 prinsip atau 3 konsep bagaimana kita memahami bencana. Nah, untuk tugas nih dari teman-teman ya, silahkan teman-teman kan sudah punya artikel nih tadi kan, bisa menganalisis artikel itu dan teman-teman itu argue gitu. Teman-teman bisa berargumen ini bencana atau tidak menurut teman-teman dari artikelnya. Dan kenapa kalau teman-teman itu menurut teman-teman itu bencana atau tidak bencana, silakan teman-teman bisa menganalisis dari salah satu dari 3 pendekatan terhadap definisi bencana tadi. Gitu. Jadi kenapa teman-teman kemudian mempertimbangkan kejadian tadi yang di artikel teman-teman itu sebagai bencana. Ya. Gunakan salah satu dari 3 pendekatan definisi bencana tadi dan teman-teman bisa uraikan. Ya. Kenapa sih itu bencana gitu? Oh, saya mungkin ngambil standpoint bencana dari classical period gitu misalnya. Karena dia ada banyak kerusakan dan sebagainya. Silahkan nanti bisa diuraikan. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah ada elemen kerentanan dan elemen resiliensi pada event itu? Misalnya tadi Faikal memberikan contoh Kanjuruhan. Kerentanannya apa? Resiliensinya apa? Atau Yusrifan tadi memberikan contoh PMK. Apa yang elemen kerentanan di situ? Gitu. Apa yang menjadi elemen resiliensi di situ? Silakan nanti bisa diuraikan ya, di tugas teman-teman. Ini nanti akan saya post di LMS, jadi teman-teman bisa mengakses ya tugas ini, dan ini nanti akan menjadi salah satu komponen penilaian untuk mata kuliah ini. Baik, itu saja teman-teman untuk sesi sore hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan teman-teman untuk pertemuan kedua kita terkait dengan konsep bencana. Dan minggu depan itu kita akan berbicara tentang risiko, ya, risiko bencana dan bagaimana persepsi terhadap risiko itu nanti akan mempengaruhi ya perilaku individu ketika menghadapi bencana. Baik, itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi aktifnya tadi ya dalam diskusi kita. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.